Halo sahabat mulia hati, dimanapun kalian berada. Hari ini Alhamdulillah kita berkesempatan untuk podcast bersama dokter spesialis dalam, yaitu Dokter Happy. Oke Dokter Happy, mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk mungkin nama lengkapnya dan di sini mungkin, monggo dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Happy Wijayanti, spesialis penyakit dalam yang bertugas di RS Mulia Hati di Poliklinik Penyakit Dalam tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12. Oh, iya. Ya itu bisa dicatat ya pemirsa, tadi untuk jadwal praktek beliau yaitu Senin sampai Jumat ya dokter J di jam 9 sampai 12. Sampai 12 itu ya. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dokter dari survei kami ke masyarakat J. Jadi di masyarakat itu ada beberapa pertanyaan, kok diabetes itu ada tipenya. Ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, itu bagaimana dokter untuk diabetes yang tipe 1 itu dan tipe 2 itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi mungkin kita hari ini mau sharing berbagi informasi ya tentang apa sih itu diabetes mellitus gitu ya. Sebenarnya diabetes mellitus itu kondisi di mana gula darah tubuh itu melebihi batas normal ya. Oh, iya. Kalau orang normal itu dia dalam kondisi puasa itu sekitar 70 sampai 110. Dan setelah puasa itu antara 70 sampai di bawah 140. Nah, pada orang yang punya sakit diabetes mellitus ini tubuhnya tidak mampu memasukkan gula darah ke dalam sel otot sehingga akibatnya gula darah itu tinggi. Oh, gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan kondisi diabetes mellitus. Memang untuk tipenya sebenarnya tipenya banyak, tapi yang paling banyak dikenal itu kan tipe 1 atau tipe 2. Iya. Nah, untuk tipe 1 itu biasanya terjadi karena adanya gangguan autoimun, Mas. Jadi atau ada genetik ya. Jadi dari kerusakan sel pankreas. Ya, kita tahu kalau sel pankreas itu menghasilkan hormon insulin yang fungsinya itu memasukkan gula darah dalam darah ke sel otot ya. Jadi istilahnya ibarat selang air ya, selang air kalau kita namanya pembuluh darah. Nah, di situ itu komponennya kan banyak banget ya Mas, ada sel darah putih, ada gula darah. Nah, harusnya itu dalam rentang normal. Cuma pada orang yang sakit diabetes mellitus ini gulanya nggak bisa masuk ke otot. Makanya tinggi. Nah, kalau DM tipe 1 itu memang insulinnya sudah terganggu produksinya. Dia bisa nggak produksi. Jadi makanya tinggi banget gulanya. Nah, kalau DM tipe 2 ini sebenarnya insulinnya itu masih bisa diproduksi. Cuma karena adanya kondisi resistensi insulin atau insulinnya itu tidak bisa bekerja maksimal, lama-kelamaan insulinnya itu ini produksinya habis karena ketika insulin nggak bisa bekerja maksimal, saraf apa itu di otak kita itu akan ngasih alarm, oh ini gulanya nggak bisa masuk, ayo produksi insulin lagi, produksi insulin lagi. Akhirnya suatu pabrik kalau dipaksa produksi terus, lama-lama dia akan chaos, ambruk ya. Akhirnya lah dia si sel pankreas ini nggak bisa produksi insulin lagi. Oh gitu. Iya. Nah, yang menyebabkan resistensi insulin itu salah satunya adalah kegemukan. Ya, banyaknya sel lemak yang terlalu banyak di tubuh itu bisa mengganggu kerja insulin. Jadi seperti itu. Dan itu apakah juga bisa turun-temurun dokter? Misal orang tuanya itu terindikasi diabetes mellitus. Nanti apakah anaknya itu juga bisa? Ya. Gitu. Jadi ada bisa seperti itu bisa. Jadi istilahnya faktor predisposisi. Jadi ada bakat ya. Bakat. Jadi bakat untuk gemuk, kemudian bakat untuk memang fungsi sel pankreasnya itu tidak bagus. Jadi misalnya kalau orang tuanya ada sakit itu, keturunannya bisa, tetapi biasanya akan ditambah namanya faktor pencetus. Jadi faktor pencetus itu misalnya seperti pola hidup yang atau pola makannya yang jelek, terlalu banyak gula gitu. Itu bisa bikin dia jadi DM. Tapi ada yang orang tuanya DM, anaknya nggak apa-apa, itu karena mungkin dia bisa jaga pola makan lah. Iya, konsumsinya baik berarti. Jadi dia nggak muncul lah. Tapi ada juga yang memang orang tuanya ada, terus anaknya juga bisa sakit DM karena memang
itu ketambahan pola makan yang kurang baik, ngoten nggih. Oh nggih. Dan pasti itu terpengaruh dengan kegemukan tadi berarti. Ya, salah Berarti satu. nyuwun sewu, semisal saya jadi gemuk nih. Berarti otomatis saya juga punya diabetes mellitus. Ya, punya resiko. 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 Jadi Wah, faktor berarti resiko. hati-hati untuk para netizen ya, mungkin hari ini mungkin Anda dalam keadaan gemuk yang sangat luar biasa, siap-siap untuk diet. Mungkin Ya, gitu aja betul. dokter. Jadi kalau istilah gemuk itu imut, ya itu Iya. harus diluruskan ya. Iya, Jadi siap. nggak boleh juga istilah gemuk, nggak mau gemuk asalkan Iya. sehat. Ya sebenarnya itu nggak pas ya. Jadi kalau menurut WHO atau apa Badan Kesehatan Internasional ataupun dari Kemenkes sendiri itu, ya gemuk itu termasuk sindrom metabolik. Jadi gangguan metabolisme ya seperti itu. Berarti PR untuk kita bersama, untuk saya juga. Saya juga. Oke. Jadi untuk pola makan ya dok ya. Pola makan kita harus segera untuk memperhatikan. Jangan mungkin konsumsi kebanyakan yang mengandung gula, ngoten nggih dok. Nggih. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dokter nih. Untuk tes apa yang dapat dilakukan untuk memeriksa diabetes? Berapa nilai normalnya? Oh iya, Ngoten. iya. Jadi untuk pemeriksaan tes atau screeningnya itu sebenarnya kalau untuk usia dewasa itu kalau punya riwayat keluarga itu sebaiknya lakukan pemeriksaan gula darah secara rutin ya. Iya. Jadi istilahnya kayak check up gitu. Oh iya. Nanti bisa dari situ bisa saat puasa ataupun bisa setelah makan, dan ada juga pemeriksaan tambahan itu seperti kadar HbA1c. Jadi itu HbA1c itu kadar rata-rata gula dalam 3 bulan. Nah, jadi kalau gula darah puasanya udah di atas 140 atau gula darah sewaktunya udah di atas 200, itu harus sudah hati-hati, bisa sudah masuk. Sudah warning berarti ya. Ya, sudah masuk. Oh iya. Kriteria diabetes mellitus. Nah, untuk yang beresiko terkena tadi dokter, itu siapa aja? Atau mungkin bisa dikategorikan dari umur atau bagaimana mungkin dokter? Ya, jadi untuk yang resiko penderita ya, kalau untuk dewasa sih yang pertama tadi ada riwayat di keluarga, itu harus ekstra hati-hati. Mulai jaga pola makannya, jangan kebanyakan gula. Kemudian orang dengan obesitas atau kegemukan. Nah, sebenarnya kegemukan itu diukur dari yang namanya body mass index ya, atau BMI ya, diukur dengan BMI. Kemudian dengan lingkar perut. Kalau wanita lingkar perutnya di atas 80, laki-laki di atas 90, itu juga harus hati-hati karena bisa beresiko resistensi insulin. Jadi kayak orang yang dengan perut buncit lah istilahnya seperti itu. Kemudian ya terutama itu sih yang kemudian orang yang suka konsumsi manis-manis Manis-manis, berlebih itu juga harus soalnya cek enak ya. dokter. Iya, apalagi es teh manis kayak gitu. Kadang kita konsumsi kopi yang pahit aja, kalau nggak dikasih gula kadang kurang enak kan gitu dokter. Gulanya pasti akan banyak karena untuk menutupi rasa pahitnya. Rasa pahitnya. Gulanya banyak. Hati-hati untuk para penikmat kopi, ya, gitu nggih. Jadi ini dokter, mungkin untuk tanda-tandanya dokter dan gejala-gejala secara umum diabetes itu seperti apa? Ya. Jadi kalau gejalanya tanda klasik itu ya biasanya orang tuh jadi sering lapar, gampang lapar, kemudian gampang haus, kemudian suka pipis-pipis terus. Nah, itu gejala khas itu kalau sudah ada keluhan seperti itu sebaiknya jangan diabaikan. Kadang kan nggak dirasa ya, biasa lapar biasa, ngelak ya biasa, terus sering pipis ya biasa, paling kebanyakan minum. Kalau seperti itu sebaiknya lakukan pemeriksaan cek gula darah. Nah, kemudian seperti itu. Nah, biasanya kalau udah didapatkan gulanya tinggi ya berarti sudah masuk DM. Kemudian ada juga gatal yang sering gitu mas, nggak jelas penyebabnya, bukan karena alergi atau mungkin ada luka yang tidak kunjung sembuh. Ternyata setelah dicek gulanya tinggi banget. Bisa. Oh nggih, kalau perihal ngapunten dokter, air kencing tadi nggih yang sering kita pipis ngapunten. Itu ada nggak sih kita bisa mengecek dari warna air kencing itu? Bisa? Kalau dari warna enggak bisa nggih. Oh iya. Ya ciri-cirinya coba itu tadi ya, sering kencing. Tapi ada juga ini mas, pernah
kalau gulanya terlalu tinggi itu kalau pipis kadang di toiletnya itu di Kerumuti semut. semut. Oh, Itu bisa. karena manis. Saking Oh, tingginya iya. gula itu pernah ada kejadian seperti itu. Oh, alah. Ya. Baru tahu saya dokter. J. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Seberapa penting sih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur? Ngoten. Iya, jadi ya kalau untuk check up itu biasanya kan 6 bulan sekali atau 6 satu bulan tahun sekali sekali ya. ya. Untuk mulai usia dewasa bisa dilakukan check up. Oh, iya. Paling nggak 6 bulan atau 1 tahun sekali. Nanti kalau memang normal ya dilakukan itu rutin. Tapi kalau misalnya mau setelah check up ditemukan keluhan ya berarti harus rutin berobat, rutin periksa. Oh, iya. Gitu pemirsa. Jadi selama 6 bulan sekali atau dalam 1 tahun sekali, kalau bisa kita check up, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ataupun juga ke dokter praktek dan sebagainya. Ngoten. RS Jadi Mulia Hati juga bisa ya. RS Mulia Hati lah, itu yang paling penting ya gitu. Jangan lupa tetap di RS Mulia Hati Wonogiri ya itu. Jadi jangan sampai kita tidak rutin untuk check up. Jadi ketika ada kendala dengan keluhan kesehatan, tiba-tiba sudah gulanya segini kan gitu kan. Malah kita yang jadi waspada sendiri gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Bagaimana orang dengan diabetes tahu bahwa penyakit mereka terkontrol dengan baik? Ya, oke. Jadi ini ya, yang dimaksud terkontrol itu bukan berarti rutin periksa gitu udah masuk kontrol itu enggak. Jadi Iya. kalau yang dikatakan terkontrol dengan baik itu pasien DM sudah menjalani pola hidup yang bagus, misalnya olahraganya udah rutin, kemudian makannya sudah bisa nyirek, udah bisa makan bersih lah tanda kutip ya, udah nggak manis-manis, itu termasuk terkontrol. Nah kalau pada pasien DM makannya masih ngawur ya itu saya nggak bisa sebut terkontrol, itu belum terkontrol ya seperti itu. Jadi parameternya banyak. Kemudian kita lihat dari gula puasanya harus normal, gula setelah makannya juga harus normal. Ya. Kemudian parameter lainnya itu dikatakan terkontrol dengan baik, berat badan juga harus normal. Nah kalau ada orang sakit DM gulanya udah bagus tapi nyun sewu berat badannya masih belum normal, itu belum bisa dikatakan terkontrol dengan baik. Kemudian dilihat dari tensinya, tensi juga harus normal, harus di bawah 140/90. Kemudian dilihat dari kadar kolesterol, kolesterolnya juga harus di bawah normal ya. Kemudian kalau kolesterol total di bawah 200, untuk LDL harus di bawah 100 sekarang ya targetnya, 130 atau 100. Nah, kalau sudah ada gangguan jantung harus di bawah 100, kalau sudah ada penyumbatan jantung harus di bawah 70. Jadi semakin ketat lagi ini parameter kontrolnya. Nah, ini sih yang mau saya tekankan ya Mas ya terkait terkontrol tadi. Kesini karena sering banyak pasien tuh udah merasa aku udah rutin kontrol kok, udah rutin periksa, tapi ininya pola makan darahnya dan itu belum bagus ya. Jadi itu harus waspada juga gitu. Ya. Soalnya gini dokter, kadang-kala kan seperti saudara saya itu ya mungkin dia agak gemuk, terindikasi diabetes mellitus, tapi tetap sukanya itu tetap es teh manis, terus kopi manis, minum-minuman yang manis-manis. Nah, mungkin ngeten dokter, ada tips enggak sih untuk kita yang suka minum minuman manis gitu untuk tetap mengontrol diabetes mellitus ini? Ya, jadi kalau orang dengan dengan diabetes mellitus ya, dengan anugerah diabetes mellitus, ya itu kalau gulanya tinggi, itu memang respon tubuhnya itu efeknya malah lapar Mas. Oh, malah lapar. Iya, karena apa? Karena gula darah tinggi itu cuma ngalirnya di darah. Dia nggak bisa dimasukin ke sel, nggak bisa dimasukin ke otot, nggak bisa dimasukin ke jantung, nggak bisa dimasukin ke otak. Jadi otak itu akan memberikan sistem ini nggak ada energi, nggak ada tenaga. Akhirnya dia akan makan makin banyak, makin tinggi, makin itu ya akhirnya nanti kalau gulanya terlalu tinggi, nyumbet sana sini ya itu bisa jadi stroke, bisa jadi gangguan ginjal. Nah, supaya nggak seperti itu, salah satu alternatif itu pilihlah makanan yang punya efek mengenyangkan lebih lama. Nah, jadi kalau orang DM itu bisa dibilang geragasi itu sebenarnya bukan pribadinya, tapi memang alarm tubuhnya akan
akan kayak gitu, mungkin ditambah dengan kebiasaannya yang suka. Mungkin ada contohnya dokter, makanan Nah, itu makanan yang tinggi serat itu seperti nasi merah kayak Oh, gitu. iya. Terus serat yang Serat. banyak sayur, makannya harus banyak banget sayur. Iya. Kemudian kalau mau manis berilah yang gula eh, gula khusus untuk diabetes ya. Jadi yang Oh, iya, tidak iya, ada iya. glukosanya. Jadi lebih gula khusus diabetes kan ada yang Ada yang bungkusnya kuning itu kalau nggak ya, salah itu. seperti itu. Karena Iya. kalau dituruti itu nggak ada habisnya, Nggak ada Mas. habisnya. Nanti pasti akan Oh, iya. bawaannya lapar, pengen manis. Ya, itu tipsnya para pemirsa, gitu J. Untuk tadi kan dokter juga sempat menyinggung keterkaitan stroke dan lain sebagainya. Itu kan komplikasi dari penyakit diabetes mellitus itu tadi dokter. Nah, ada nggak sih cara untuk kita mengantisipasi ketika kita mempunyai diabetes mellitus untuk supaya tidak itu menjadi komplikasi ke penyakit yang lain? Ya. Jadi mungkin diabetes itu di fase awal itu kan jarang bergejala berat ya, Mas. Iya. Ya, mungkin sebaiknya jangan diabaikan supaya tidak menimbulkan komplikasi. Biasanya komplikasi akan terjadi kalau sudah menderita lebih dari di atas 5 tahun. Jadi supaya tidak terjadi komplikasi, segeralah periksa dan berobat secepat mungkin, ya. Terus jaga pola makan, olahraga teratur seperti itu. Siap dokter. Izin bertanya dokter, untuk tadi orang diabetes mellitus, misal kok kayak lapar terus, ada penanggulangannya enggak dokter? Misal udah bikin makanan tuh yang tinggi serat dan tadi. Tapi masih lapar terus. Oh iya. Misal kita kan makan kan 3 kali sehari, pagi, siang, Sama sore. sore. Misal dari jam 8 malam kok tiba-tiba lapar gitu. Itu gimana? Ya, sebenarnya kalau rasa lapar ya, rasa lapar itu kan gula tinggi itu bisa menyebabkan rasa lapar. Gula terlalu rendah juga bisa menyebabkan rasa lapar. Nah, kalau untuk pemilihan makan kan kalau orang diabetes itu memang harus makan sehari 3 kali, ditambah 2 kali snack. Nah, ini kan pemilihan makanannya kan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya masih lapar itu bisa dengan makanan yang tinggi serat, misalnya makan sayur aja, misalnya bisa makan sayur bening aja, atau misalnya makan tahu tempe kukus aja kayak gitu bisa. Itu kalau ini ya, kalau dalam tanda kutip tidak gulanya ngedrop ya. Tapi kalau gula ngedrop itu rasa lapar disertai dengan keringat dingin, terus kayak mau pingsan, itu solusinya ya minuman manis. Oh iya. Karena bisa jadi itu rasa lapar karena hipoglikemia atau gulanya ngedrop. Gulanya ngedrop. Ya, saya juga pernah dengar gini dokter. Makanan itu kalau untuk penderita diabetes lebih baik makan yang rebus-rebus daripada makan yang goreng-gorengan. Nah, itu fakta apa mitos dokter? Itu fakta. Fakta sih. Karena tadi sasaran kendali diabetes itu nggak cuma gula, tapi kolesterol juga ya. Kolesterol ya. Ya kalau kolesterolnya tinggi ya nggak boleh makan gorengan karena gorengan kan menyumbang kolesterol ya dalam darah. Tapi kalau kolesterolnya normal ya sesekali masih boleh makan gorengan boleh. Oh iya. Pesan-pesan buat anak muda dokter yang sekarang Ya. Oh iya. Banyak anak muda yang sukanya ngopi, apalagi sekarang tren es teh di pinggir jalan itu dokter. Iya. Iya sih, kalau untuk sahabat mulia hati semuanya ya. Jadi kalau sudah usia dewasa, usia produktif ya harus mulai menjaga kesehatan. Kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa jenengan tetangga? Iya. Ya maksudnya ya kalau minum kopi sebenarnya kalau dalam batas normal tuh boleh. Gula itu dalam batas normal tuh boleh ya. Sehari maksimal 3 sendok. Itu yang direkomendasikan Kemenkes tuh maksimal 3 sendok. Kalau berlebihan jenengan aktivitasnya ndak rutin olahraga, itu akan lama-lama numpuk dalam darah, itu bahaya. Seperti itu. Sebenarnya kita boleh kalau dalam kondisi sehat boleh makan apa aja tapi terbatas ya, nggak boleh berlebihan. Iya. Kalau orang sudah terlanjur kemarin-kemarin kok banyak minum kopi, aktivitasnya kurang gitu. Ya itu gimana itu dokter? Tapi belum terjadi penyakit
gitu ya, DM ya. Itu gimana? Ya kalau dulu banyak kopi terus dilakukan pemeriksaan, alhamdulillah masih normal, berarti kedepannya kan harus dirubah nih Iya, pola lifestyle-nya, makan, pola habitnya ya. habitnya. Ya, sebenarnya kopi pun juga boleh juga, tapi mungkin maksimal 2 gelas ya. 2 gelas. Nah, kalau berlebihan kan terlalu tinggi kafein itu bisa menyempitkan pembuluh darah seperti itu. Oh, Ya, berarti saya akan Mengurangi. Iya. sama cek dulu dok. iya. Karena rata-rata kita itu suka ngopi, dokter, suka ngopi, suka es teh, teh manis ya gitu. Iya. Jadi gitu dokter, matur suwun sangat sudah menyempatkan waktu untuk podcast bersama kami, sahabat mulia hati. Oke, sahabat mulia hati dimanapun kalian berada, untuk pesan-pesan anak muda tadi yang suka ngopi, suka jajan yang manis-manis, suka es teh manis, kita dokter menyarankan bukan tidak boleh, tapi membatasi aja nih dokter J. Jadi masih bisa untuk kalian untuk menikmati kopi, terus es teh manis, masih bisa. Cuma kalau bisa dibatasi, pola makannya lebih teratur lagi. Gitu J, dokter J. Nah, terus jangan lupa pesannya dokter Happy tadi, kalau bisa selama 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kita check up supaya diri kita ini masih bisa terkonfirmasi kesehatan kita oleh dokter. Mungkin begitu. Kan kalau bisa ke rumah sakit mulia hati tentunya kan gitu. Jadi terima kasih dokter, dan untuk pemirsa sekalian kalau ada pertanyaan lagi keterkaitan dengan DM atau keterkaitan dengan penyakit spesialis dalam, penyakit dalam nanti bisa WA di nomor ini. Nah, nanti ketika kalian semua sudah WA untuk mengajukan pertanyaan, nanti kita adakan podcast lagi bersama dokter spesialis dalam. Nanti bisa ke dokter Happy lagi atau dokter yang lain gitu. Yang notabene dokter spesialis dalam yang berkaitan dengan pertanyaan pemirsa gitu. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Mudah-mudahan pemirsa diberikan kesehatan selalu. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan sehat selalu dokter. Oke. Bye bye sahabat mulia hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu dokter. Ngopi lagi. Saya juga suka kopi. Ini udah nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa mas? Oh iya, saya nggak pernah pakai lift loh kalau turun tangga. Iya. Nek munggah sok Pakai